Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Tarisanti Priyanto. Saya sebagai host kegiatan wawancara agama Islam. Halo semuanya, kami dari tim kameramen dan juga dokumentasi. Saya Mutia Rahma. Saya Muhammad Rizky Syawal. Perkenalkan, nama saya Fatia Kasturi Nur Ramadanti. Saya sebagai tim skrip dari tugas MKWK Agama. Perkenalkan, nama saya Usep Saifuddin. Saya Andriansa. Kami sebagai editor MKWK Agama. Hai, saya Siti Fatimah Zahra. Saya sebagai bendahara dan saya juga sebagai moderator saat presentasi. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sheryl Tarisanti Priyanto dari Prodi Sistem Informasi kelas R1A kelompok 1 MKWK. Di sini saya bersama Kakak Ustazah atau Ibu Ustazah ya? Kakak aja ya. Kakak aja, oke. Boleh perkenalkan diri dulu? Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wijati Anggini. Saya selaku kakak saya. Kakak aja. Oke, baik, terima kasih untuk perkenalannya. Hari ini saya ingin sedikit bertanya tentang pembentukan masyarakat beradab di era sekarang ini. Jadi kita mulai dulu aja ya. Yang pertama, apa sih yang diketahui Kakak tentang masyarakat beradab ini? Masyarakat beradab ya. Masyarakat beradab tuh yang memiliki sopan santun, terus yang memiliki budi pekerti yang baik gitu sih. Iya. Jadi emang luas sekali ya pengertiannya dari masyarakat beradab itu ya. Iya. Berarti pastinya dalam masyarakat beradab ini ada ciri-ciri dong. Nah, iya. Jadi ciri utamanya sih paling kalau yang di masyarakat itu tuh apa ya? Kayak kita ini sama tetangga dah yang lebih enaknya ya. Ada hubungan timbal balik, terus saling toleransi, terus pengertian juga sih sama masyarakatnya sekitar gitu. Jadi apa ada contoh gitu gak untuk masyarakat beradab di lingkungan sekitar? Contohnya, kayak misalnya tetangga kita ini orang Kristen, kita harus punya toleransi nih. Dia misalkan kita tuh nggak boleh nyetel boleh nyetel lagu. Kalau Islam kan nyetelnya selawat gitu boleh, tapi jangan sampai mengganggu tetangga kita, sebelah kita. Pokoknya jangan sampai sebelah ini merasa keberisikan atau terganggu lah. Jadi emang intinya saling menghormati ya. Intinya harus saling menghormati. Berarti ada tantangannya dong dalam mewujudkannya itu. Tantangannya, Apa? kalau tantangan di sekarang nih, di era sekarang ini tuh teknologi, media sosial itu kan banyak tuh anak-anak sekarang, apalagi SD, dari anak kecil deh ya sekarang, dari anak kecil sampai anak kuliah pun masih sekarang kan adanya media sosial segala macam kan sangat luas nih. Teknologinya makin canggih ya kan. Jadi tantangannya di situ sih yang terlalu berat tuh, tantangannya di situ. Karena banyak contoh-contoh yang kita kan nggak tahu, contoh di media sosial tuh kadang ada yang jelek, ada yang buruk atau tidak kan kita gitu. Itu sih tantangannya. Jadi memang dengan adanya penyebaran teknologi ini sangat luas, pasti ada dampak negatifnya ya dalam masyarakat beradab ini. Jadi menurut narasumber nih, di era sekarang yang perkembangan teknologinya itu sangat amat cepat ya, itu bisa era sekarang ini bisa disebut dengan masyarakat beradab tidak? Oh belum. Kenapa itu? Bisa dijelasin tidak dengan penonton kalian? Belum sih Kak, karena banyak banget yang menyimpang. Anak sekarang tuh udah banyak banget menyimpangnya ya. Kayak kita lihat aja contoh-contohnya, kayak ada anak SMP, SMA itu tuh banyak yang udah hamil di luar nikah. Itu tuh udah banyak banget. Terus ada LGBT, pergaulan bebas, itu udah banyak banget. Itu tuh udah menyimpang banget. Makanya masyarakat sekarang tuh belum bisa dibilang masyarakat yang beradab karena banyak banget penyimpangannya. Contohnya masyarakat sekitar aja deh, dia dibilang masyarakat terpelajar tapi begitu
gitu. Jadi sekarang belum bisa dibilang masyarakat beradab tuh belum bisa. Untuk saat ini memang kasus itu tuh sangat Banyak. banget. Kalian pasti sudah pernah lihat kan di berita-berita gitu ya. Nah, terus kalau misalnya belum bisa mencapai mewujudkan masyarakat beradab, jadi apa sih peran kita dalam mewujudkan itu? Kalau peran contoh ya, peran orang berarti kalau saya pribadi sama masyarakat sekitar kan Islam ya. Islam tuh perannya kayak kita saling mendekatkan, kita mempunyai toleransi sesama masyarakat ibaratnya. Terus kita tuh harus ya pokoknya harus mendekatkan diri lagi sih, mempunyai toleransi yang baik lagi dengan masyarakat, hubungannya harus dibaikin lagi. Terus banyak aja sih contohnya kayak gitu yang simpel-simpel aja sih. Pastinya juga dari lingkungan ini ya, orang tua gitu ada Kalau anak ajarannya. kalau ibaratnya masyarakat madani ya, Iya. masyarakat madani itu nggak cuma di masyarakat lingkungan, tapi dari sekolah SD, SMP, SMA sampai pun kuliah Iya. itu tuh ada masyarakat madani. Walaupun kita lingkungan sekolah itu tetap masyarakat madani. Dan di situ banyak dari kayak kita nih contoh, kalian kan kuliah ya. Iya. Nah kan kuliah ini kan ibaratnya berkelompok. Nah itu tuh harus menciptakan masyarakat madani atau masyarakat beradab. Kayak misalkan kita ngerjain tugas tuh harus bareng-bareng ya, harus bareng-bareng. Kayak banyak sih contoh-contoh hal kayak tugas ke kampus, ke dosen segala macam. Itu juga harus kita punya adab kita sama dosennya, kita harus mengerjakannya kayak gitu. Iya, pastinya ya. Jadi ya memang harus ada Timbal baliknya sih betul tadi. Jadi mungkin cukup itu saja sih pertanyaan yang akan saya tanyakan. Mungkin ada pesan-pesan untuk penonton sekalian atau untuk kampus Unindra. Kita kan dari kampus Unindra ya. Oh, Mas Indra ya? Iya. Oh gitu. Pesannya tuh kalau untuk anak kampus ya terutama kalian kan ibaratnya sudah mau menginjak dewasa dan pola berpikirnya harus bisa dikedepankan lagi, didewasakan lagi. Namanya kita nanti bakal terjun lagi ke masyarakat. Kalian ibaratnya masih semester 1 ya. Semester 1 nanti kan ada KKN, ada segala macam. Nah, itu nanti kalian akan bareng-bareng di ruang lingkupnya masyarakat, bareng-bareng lah ibaratnya, harus diinin lagi sopan santunnya. Sudah cukup. Ya, itu bisa dia. Terima kasih teman-teman semua telah menonton. Alhamdulillah juga sudah selesai sesi wawancara kita. Semoga dengan adanya kegiatan wawancara ini bisa bermanfaat untuk semua orang juga. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyampaian, dan jangan lupa untuk meng-share video ini ya teman-teman. Dan sekian dari saya dan kakak Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 MKWK ingin mempresentasikan tentang kegiatan yang akan kami lakukan, yaitu tentang pembentukan masyarakat beradab. Tolong di-share screen PPT-nya. Oke, jadi kelompok kami memilih tema atau materi tentang pembentukan masyarakat beradab untuk dijadikan proyek MKWK. Ini saya sebagai moderator, yaitu Siti Fatimah Zahra, dan ada teman-teman saya. Saya Ustadz Saifuddin. Saya Mutiara Rahma. Saya Fatia Kasturi Nuradianti. Saya Muhammad Rizky Syawal. Saya Sheryl Tarisanti. Saya Andriansa. Dan ada anggota kelompok kami, Azra Afendi, yang tidak bisa hadir. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada latihan masyarakat beradab. Lalu yang kedua kita juga akan membahas tentang sejarah adab. Yang ketiga, peran penting masyarakat yang beradab. Lalu ada jenis-jenis adab. Dan ada ciri-ciri masyarakat beradab. Lalu yang keenam ada karakteristik masyarakat beradab.
Dan yang terakhir, kita juga akan membahas contoh dari perwujudan masyarakat. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian masyarakat beradab. Di sini saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat beradab. Jadi yang saya akan jelaskan itu apa sih yang dimaksud dengan masyarakat beradab. Nah, di sini kita akan menjelaskan dua teori. Yang pertama ada teori masyarakat madani atau civil society merupakan masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Lalu teori yang kedua ada teori menurut para ahli, yaitu menurut Mun'im, Hefiner, Mahasin, Munawir, dan Hal. Nah, untuk teori yang pertama, adab adalah sebagian dari pendidikan yang paling utama, juga berkaitan dengan berbagai macam hal, baik itu berkaitan dengan nilai pribadi atau nilai yang berkaitan dengan keagamaan yang harus dipelajari, dimengerti, dipercayai, serta diamalkan oleh setiap individu. Nah, adab menurut bahasa adalah kesopanan, tata krama atau etika. Adab biasanya didapatkan sedari dini atau diwarisi secara turun-menurun. Adab ini biasanya diajarkan dan dicontohkan oleh dua orang tua maupun lembaga pendidikan agar seseorang yang mendapatkan pengetahuan tersebut mempunyai sikap baik sesuai adab saat dewasa. Jadi untuk teori yang pertama ini, adab itu membangun, memaknai, dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya adab ini dimulai dari kita masih kecil atau masih dini, yaitu dengan mencontoh orang-orang yang sudah dewasa. Makanya kenapa adab itu diperlukan dari kecil, karena agar saat kita dewasa nanti bisa dicontoh oleh anak kecil. Lalu yang kedua ada menurut para ahli. Yang pertama menurut Mun'im. Menurut Mun'im, bahwa istilah civil society atau masyarakat madani adalah sebuah gagasan teoris yang mengejawantah di berbagai tatanan sosial, di mana hal terpenting dari gagasan tersebut adalah usaha yang dalam menyelaraskan berbagai konflik kepentingan. Lalu yang kedua menurut Hefiner mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Lalu yang kedua ada menurut Mahasin, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat madani merupakan terjemah dari civil society dalam bahasa Inggris. Kata civil society tersebut terdiri dari dua kata. Dari bahasa Latin, civitas Dei, yang artinya kota. Ilahi dan society, yang artinya masyarakat. Oleh karena itu, civil society merupakan arti sebagai komunitas atau kelompok masyarakat kota yang telah memiliki peradaban yang maju. Lalu yang keempat ada menurut Munawir. Menurut Munawir, masyarakat madani itu berasal dari bahasa Arab. Kata madani berasal dari kata madana yang artinya mendiami, membangun, atau tinggal. Namun berubah lagi menjadi madani yang berarti orang kota, beradab, dan orang sipil. Dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa kota madani dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Lalu yang terakhir ada menurut Hal. Hal mengatakan bahwa masyarakat madani biasanya identik dengan istilah civil society, di mana hal tersebut berarti sebuah ide, bayangan, angan-angan, serta cita-cita suatu komunitas yang bisa mengejawantahkan kehidupan sosial. Di dalam masyarakat madani, para anggota akan berpegang teguh pada kemanusiaan dan juga peradaban. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sejarah adab.
ini akan dijelaskan bagaimana adab itu bisa terbentuk dari sejarah yang akan dijelaskan oleh Fatia dan Mutia. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih Zara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah adab pada masa zaman Zahiliyah, pada masa zaman Islam, dan pada masa Bani Umayyah. Di mana adab di bahasa Arab ini al-adab huwa miratul hayat, yang berarti adab adalah cerminan kehidupan. Tetapi kata adab dalam bahasa Arab juga memiliki akar kata yang dapat melahirkan banyak arti, seperti sebuah jamuan, berbudi baik, sopan, mendidik, menghukum, perbaikan, moral, etika, tata cara pergaulan, etiket, dan masih banyak lagi. Di bahasa kata diungkapkan dari berbagai makna sesuai dengan pemakaian. Di mana saat ini saya akan menjelaskan kata adab sebagai pernah ada pada masa jahiliyah. Di mana pada masa jahiliyah atau pada masa sebelum Islam, yakni pada tahun 500 Masehi atau lebih tepatnya 150 tahun sebelum Hijriyah, bangsa Arab pada masa itu memberikan makna kata adab dengan undangan atau menyantap makanan atau jamuan makan. Pemberian makna tersebut sebagaimana Khurafah bin sebagai pada musim orang dengan makan, dan kamu tidak bisa melihat para penjamu dari kalangan kita memilih orang yang mengundang. Tradisi yang hebat yang melekat pada masyarakat adab pada masa itu. Hal ini sempat terpuji dan mempunyai nilai solidaritas dan moralitas yang sangat tinggi. Maka secara sederhana adab pada masa jahiliyah diartikan sebagai berikut. Diartikan sebagai ada pada masa Islam. Pada masa Islam, yakni pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan Khulafaur Rasyidin, kata adab mengalami pergeseran yang tidak jauh dari masa jahiliyah, yakni mempunyai arti akhlak atau budi pekerti dan mencakup makna memberikan pendidikan atau pelajaran. Ini dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Tuhanku telah mendidik akhlakku sehingga akhlakku menjadi baik. Dan juga pada riwayat lainnya yang berarti sesungguhnya Al-Quran merupakan sumber peradaban Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, belajar kalian bacanya. Al-Quran merupakan jamuan spiritual atau ma'dubah yang terbaik bagi umat manusia. Maka para ulama terdahulu mengartikan adab sebagai ilmu ta'dib yang berarti pendidikan atau penanaman ilmu dan konsekuensi terkait seperti iman, amal, dan akhlak. Ta'dib ini juga berarti usaha pengkaderan manusia, itu manusia yang mempunyai ilmu dan mempunyai moralitas yang tinggi atau manusia-manusia yang ilmunya disertai amal dan sebaliknya. Yang dimaksud dengan manusia beradab individu yaitu manusia yang dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukan dan tempatnya, di mana individu ini menempatkan kedudukan dirinya di hadapan penciptanya dan kalangan masyarakat. Maka dapat disimpulkan secara sederhana ada pada masa Islam yang didirikan. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan ada pada masa Bani Umayyah, di mana pada masa Bani Umayyah ada artinya adab ini mencakup segala ilmu, bukan hanya sebatas yang berkaitan dengan Arab, tetapi adab meliputi literatur yang dimiliki Prancis pada masa modern. Pada abad ke-20, kata adab ini menjadi dikenal sebagai bahasa yang indah seperti syair dan prosa. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Mutia. Baik, terima kasih Fatia. Oke, jadi teman-teman semua, saya di sini mau melanjutkan teori yang keempat, yaitu mengenai adab pada masa Bani Abbasiyah. Adab pada masa Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah mempunyai corak tersendiri dibanding dengan dinasti sebelumnya. Dikarenakan pada masa Daulah Abbasiyah telah memberikan sumbangan yang besar dalam peradaban Islam, terutama dalam bidang adab itu sendiri, yaitu kesastraan Arab yang mengalami kemajuan yang secara signifikan. Kesastraan Arab ini disebut juga dengan Al-Adab Al-Islami, atau sastra Islam yang menjadi salah satu perhatian pemerintah Daulah Abbasiyah dalam pengembangannya.
Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Al-Rashid untuk keperluan sosial ini seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi yang didirikan. Kesejahteraan, kesehatan, dan yang terpenting adalah kebudayaan serta adab atau kesastraan sangat maju pada zaman itu. Maka secara sederhana, adab pada masa dinasti Abbasiyah ini dapat diartikan sebagai peradaban. Dari uraian yang telah disampaikan di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian adab secara bahasa mengandung makna yang bermacam-macam, yang kesemuanya itu tidak terlepas dari adanya nilai-nilai yang tinggi dari muatan makna yang dikandungnya seperti akhlak, pendidikan, moral, mengadakan jamuan, dan lain-lainnya. Kata adab ini pula mengalami dinamika dalam aspek makna sebagaimana dapat dilihat di atas dari perkembangan zaman. Sebagai contoh, pada masa Abbasiyah, adab diartikan sebagai peradaban karena ketika itu perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesastraan berkembang sangat pesat yang melahirkan peradaban. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mutia dan Fatia sudah menjelaskan teori tentang sejarah adab. Jadi di sini kita bisa tahu ya teman-teman, di sini kita ambil sejarah adab itu ada 4, yaitu teori pertama tentang adab pada masa zaman jahiliyah, lalu teori kedua tentang adab pada masa Islam, lalu teori 3 ada pada masa Bani Umayyah, dan yang terakhir ada pada masa Bani Abbasiyah. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang peran penting adab dalam membangun hubungan sosial dan masyarakat beradab. Ini akan dijelaskan oleh Mutia lagi. Baik, terima kasih, Dara. Oke, teman-teman semua, jadi di sini saya akan membacakan dan menjelaskan mengenai peran penting dari masyarakat beradab. Oke, adab ini sangat penting dalam membangun hubungan sosial dan kehidupan bermasyarakat di kehidupan kita sehari-hari. Ada 4 peran penting. Yang pertama yaitu adab dan akhlak ini membantu menjaga hubungan sosial yang sehat dan harmonis. Ketika seorang memiliki adab dan akhlak yang baik, ia cenderung berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang sopan dan juga hormat. Ini dapat membantu menghindari konflik dan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, terutama di lingkungannya. Lalu yang kedua, yaitu adab dan akhlak juga membantu memperbaiki diri sendiri. Dengan memiliki adab dan akhlak yang baik, seseorang cenderung lebih mudah menerima kritik dan berusaha untuk memperbaiki diri. Lalu yang ketiga, adab dan akhlak juga sangat penting di dalam agama. Dalam Islam, adab dan akhlak ini adalah bagian penting dari ajaran agama. Seorang muslim yang diharapkan untuk memiliki adab dan akhlak yang baik dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang terakhir, yang keempat ini, yaitu adab dan akhlak juga menjadi hal yang penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat baik dan tentunya beradab. Ketika orang-orang memiliki adab dan akhlak yang baik, mereka lebih cenderung peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan berusaha untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan. Baik, terima kasih Zara. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mutia. Jadi teman-teman di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa peran penting itu ada 4 peran penting dari pembentukan masyarakat beradab ya. Yang pertama ada adab dan akhlak membantu menjaga sosial yang sehat dan harmonis. Lalu yang kedua ada adab dan akhlak juga membantu memperbaiki diri sendiri. Dan yang ketiga, adab dan akhlak juga sangat penting di dalam agama. Dan yang terakhir, adab dan akhlak juga menjadi hal penting dalam menciptakan silakan apa? Nggak kelihatan. Dalam menciptakan yang baik dan beradab. Oke, kita langsung masuk aja ke materi selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis adab. Di sini akan dijelaskan tentang apa saja sih jenis-jenis adab. Nah, itu akan dijelaskan oleh Sheryl. Baik, terima kasih moderator Zahra.
Kali ini saya ingin menjelaskan apa sih macam-macam adab ya. Jadi pertama itu adalah adab berpakaian. Jadi standar berpakaian yang rapi itu sesuai dengan ketentuan agama Islam. Apa sih tata cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam? Seperti satu, pakaian yang harus menutupi aurat. Jadi tidak memperlihatkan bentuk tubuh atau memperlihatkan yang ada di baliknya gitu. Dan yang kedua, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan atau sebaliknya. Dan yang ketiga, pakaian tidak merupakan bentuk syurah. Apa sih bentuk syurah itu? Jadi bentuk syurah itu kayak untuk ketenaran. Jadi pakaian yang sedang tren di masyarakat karena warna dan modelnya atau baru sehingga membuat pandangan masyarakat tertuju kepadanya. Dan yang kedua itu ada adab makan. Adab makan dalam adab makan itu perlu diperhatikan dari berbagai hal. Seperti pertama, makanan harus halal baik dari cara memperolehnya dan baik dari gizinya. Jadi terhindar dari keharaman dan kesubhatan. Dan yang kedua, makanan dan minuman hendaknya diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan dan duduk rendah hati. Keempat, menerima apa adanya dan makan yang baik dengan siapapun. Kemudian yang ketiga ada berbicara. Ada berbicara ini sangat penting untuk semuanya ya, teman-teman. Jadi ada berbicara ini harus dipahami dan dimengerti dengan maksud mengerti dan berinteraksi dengan baik kepada orang lain secara baik dan benar. Jadi etika berbicara ini kepada orang lain sebaiknya berbicara dengan baik dan sopan. Kedua menjaga pandangan mata, dan yang terakhir ketika berbicara dengan lawan jenis, kita menjaga pandangan matanya. Dan yang keempat ada adab berdoa. Adab berdoa itu doa itu kan menunjukkan untuk bukti ketergantungan seorang hamba kepada Sang Pencipta ya, teman-teman. Jadi dalam doa ini maka akan tampak keterkaitannya ke seorang hamba dengan Robnya dan kecondongannya. Jadi berdoa itu ibadah, maka hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima ada adab menuntut ilmu. Jadi adab menuntut ilmu itu menuntut ilmu atau belajar di sekolah harus menaati aturan yang sudah dibuat di sekolah atau di madrasah. Selain itu, hendaknya sebagai siswa harus menghormati guru, berteman dengan guru, mengucapkan salam kepada guru, duduk dengan rapi dan sopan, serta mendengarkan dengan baik, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, serta mencatat dan menulis ilmunya sendiri. Dan yang terakhir ada adab terhadap diri sendiri. Sebagai seorang muslim yang ingin bahagia di dunia akhirat, di dua akhirat, harus berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadisnya sebagai konsep hidup dan barometer kebenaran juga kebatilan. Jadi sebagai kita seorang muslim yang ingin meraih kesuksesan harus mendidik diri agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu saja yang sudah saya sampaikan. Saya lanjut ke moderator. Baik, terima kasih Sheryl sudah menjelaskan tentang jenis-jenis adab. Jadi di sini teman-teman adab itu ada 6 ya. Ada adab berpakaian, adab makan, adab berbicara, adab berdoa, adab menuntut ilmu, dan adab terhadap diri sendiri. Jenis-jenis adab ini penting banget untuk kita terapin ke kehidupan kita karena ini berpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi yang kelima ada ciri-ciri. Di sini akan dijelaskan tentang ciri-ciri masyarakat beradab oleh Syawal.
Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri masyarakat beradab. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai. Masyarakat Madani identik dengan sifat yang beradab. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai dan norma serta hukum yang mereka topang. Semua itu mereka pegang dalam ilmu, iman, dan juga teknologi. Yang kedua, ada mempunyai peradaban yang tinggi. Sebagai manusia mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat kepada Tuhan Sang Pencipta, masyarakat Madani sudah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab. Yang ketiga, memprioritaskan kesederajatan serta transparansi. Masyarakat Madani menilai bahwa status mereka itu semua sama, entah itu perempuan maupun laki-laki. Keterbukaan atau transparansi itu artinya mereka akan menjalani kehidupan dengan sikap yang jujur dan tidak memerlukan adanya hal-hal yang harus ditutupi. Yang keempat, ruang publik yang bebas. Ruang publik yang bebas biasanya juga disebut sebagai free public sphere. Ini merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban warga negara. Yang kelima, supremasi hukum. Dalam KBBI, supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi di dalam hukum yang berarti bahwa ada jaminan tercipta keadilan yang bisa diwujudkan. Yang keenam, ada keadilan sosial. Keadilan sosial atau disebut juga social justice adalah sebuah keseimbangan juga pembagian yang proporsional antara hak serta kewajiban suatu warga negara di negara itu sendiri, di mana hal itu meliputi aspek kehidupan. Yang ketujuh, ada partisipasi sosial. Untuk menjalin hubungan serta kerjasama antara kelompok maupun individu, kita perlu berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan adanya partisipasi sosial yang bersih, maka itu adalah awal dari terciptanya masyarakat Madani. Ya, terima kasih Sawal sudah menjelaskan tentang ciri-ciri masyarakat beradab. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada karakteristik masyarakat beradab. Masyarakat beradab. Nah, di sini akan dijelaskan ada berapa dan apa aja karakteristik masyarakat beradab yang akan dijelaskan oleh Andre. Baik, di sini saya ingin menjelaskan karakteristik masyarakat beradab. Selain memiliki ciri khas, masyarakat Madani juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Berikut beberapa karakteristik dari masyarakat Madani. Yang pertama ada integrasi antar individu dan kelompok terjalin secara eksklusif ke dalam masyarakat dengan melalui aliansi sosial dan juga kontrak sosial. Yang kedua, ada kekuasaan yang ada di dalam masyarakat Madani bersifat menyebar, sehingga kepentingan yang sifatnya mendominasi bisa dikurangi dengan adanya kekuatan alternatif. Yang ketiga, adanya program pembangunan yang didominasi oleh negara atau pihak pemerintah dan juga program pembangunan lain yang didominasi oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat, dilengkapi dengan akses hubungan antara kepentingan individu dan juga negara, sebab anggota organisasi relawan bisa memberikan masukan kepada keputusan yang diambil oleh pemerintah. Yang kelima, maju dan berkembangnya kreativitas yang awalnya terhambat oleh rezim totaliter. Yang keenam, terciptanya loyalitas atau kesetiaan serta kepercayaan, sehingga setiap individu mengakui keterikatannya dengan individu lain dan mereka tidak memprioritaskan kepentingan sendiri. Yang ketujuh, terdapat pembebasan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dari lembaga sosial dengan berbagai macam perspektif. Yang delapan, memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan. Itu artinya mereka adalah masyarakat yang memiliki agama dan mengakui keberadaan Tuhan. Selain itu, mereka juga menempatkan hukum Tuhan sebagai pondasi dalam mengatur kehidupan. Kesembilan, hidup damai dan tentram, sebab semua orang yang ada di masyarakat Madani, baik itu secara kelompok maupun individu, sangat menghormati dan menghargai pihak lain. Yang 10, saling tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal seseorang yang bisa saja mengurangi kebebasan mereka. Yang 11, toleransi. Itu artinya mereka tidak akan mencampuri urusan orang lain yang sudah memiliki kebebasan sebagai manusia. Mereka juga tidak
tidak akan merasa terganggu dengan pihak lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. 12. Terciptanya keseimbangan antara hak serta kewajiban. Yang ke-13, memiliki peradaban yang tinggi. Itu artinya mereka mempunyai kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan menggunakan serta memanfaatkan ilmu tersebut untuk masa depan. Dan yang terakhir, memiliki akhlak yang mulia. Baik, terima kasih Andreasa sudah menjelaskan tentang 14 karakteristik tentang masyarakat beradab. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang terakhir ada contoh perwujudan. Jadi di sini akan dijelaskan tentang contoh-contoh bentuk perwujudan masyarakat madani dalam kehidupan sehari-hari. Akan dijelaskan oleh Usep. Nah, jadi di sini ada 10 contoh madani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama yaitu menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua yaitu taat dan patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Maksudnya, masyarakat diharapkan untuk mematuhi aturan dan hukum yang telah ditetapkan agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bersama. Yang ketiga yaitu menghormati perbedaan status sosial, suku, agama, maupun ras. Terus yang keempat ya, tidak membeda-bedakan dan menganggap rendah orang lain. Maksudnya itu semua individu dianggap setara dan memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Yang kelima yaitu saling tolong-menolong. Terus yang keenam, aturan dan hukum berjalan sesuai ketentuan. Yang ketujuh, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Maksudnya menghindari perlakuan yang tidak adil dan memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan menegakkan prinsip keadilan. Yang kedelapan yaitu pembagian bantuan sosial sesuai sasaran. Nah, maksudnya adalah memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Yang kesembilan yaitu kerja bakti yang dilakukan semua orang tanpa memandang status sosial. Yang ke-10, tersedianya ruang publik bagi masyarakat untuk berkumpul dan berekspresi. Nah, maksudnya yaitu masyarakat memerlukan tempat-tempat umum yang terbuka untuk berinteraksi, berkumpul, dan mengekspresikan ide, pandangan, atau seni mereka tanpa hambatan dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Makasih Usep. Sudah dijelaskan tentang contoh-contoh masyarakat madani dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut aja ke akhir, yaitu tentang kesimpulan. Baik. Jadi dari semua penjelasan yang tadi di atas, kesimpulannya adalah pembentukan masyarakat beradab sangatlah penting agar terciptanya kesejahteraan umat. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa berupaya dalam membuat perubahan ini. Adapun yang dapat kita ambil dari pembahasan materi ini bahwa untuk mewujudkan masyarakat beradab haruslah berlomba-lomba. Nah, pada Al-Quran dan As-Sunnah yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat akhir zaman. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.